Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang saya ada di wilayah dari Desa Lalap, Kecamatan Patakep Tutui, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini dia, Desa Lalap ini adalah bagian dari Kabupaten Batu Timur. Ke arah sana, hari ini kita akan review suasana di Desa Lalap. Jalannya masih seperti ini karena ini juga adalah jalan perusahaan. Walaupun demikian, ada tiang listrik, artinya ada desa di depan sana, dan kita akan review seperti apa suasana dari Desa Lalap, Kecamatan Patakep Tutui, Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Setelah berbatas dengan RT 8 di Desa Bentot, kemudian ada batas desa sepertinya tadi. Kita sudah memasuki wilayah dari Desa Lalap. Seperti ini kondisinya, berdebu. Sepertinya ini adalah batas dari desa. Bisa kawan-kawan lihat, di situ ada selamat jalan tulisannya, kemudian ada kepala dari burung tinggang. Nah, ini adalah sudah bagian dari Desa Lalap. Jalanan sedikit berdebu karena ini juga merupakan jalan hauling. Bagian dari desa yang akses jalannya sebenarnya nyaman, tetapi karena jalanannya tidak beraspal sehingga cukup berdebu. Tetapi inilah jalan yang dilalui oleh masyarakat dari Desa Lalap ini untuk menuju ke arah ibu kota kecamatan, Desa Bentot. Oke, nanti kita akan ambil lagi rekaman begitu mendekati pemukiman. Walaupun ini adalah bagian dari Desa Lalap, sepertinya pemukiman mungkin 1 kilo atau 2 kilometer ke depan sana lagi baru ada. Oke, yuk ikuti terus kawan-kawan. Hari ini saya akan review di Desa Lalap. Mumpung saya jalan-jalan ke arah sini. Oke, mari kita menuju ke pemukiman di Desa Lalap. Di depan ada semacam pintu gerbang untuk masuk. Kita lalui. Di sana ada jalan ke Desa Kotam, Desa Kotam dengan ke Bentot juga. Oke. Ke sebelah kanan tadi menuju ke arah Desa Kotam, kita sudah menemukan beberapa rumah. Kemudian juga ada beberapa mobil yang parkir di sini. Oke. Ini adalah bagian dari Desa Lalap dan kita sudah mulai memasuki ke arah perkampungan. Ada beberapa warung di sini, tempat makan, dan sekarang dalam keadaan tutup dia. Agak sedikit becek. Nah, di depan sana ada simpang 3 juga. Kita akan berbelok ke sebelah kiri untuk menuju ke arah Desa Lalap. Oh, ini dia. Oh, kita ke arah desanya dulu. Ini yang tempat festival Nikep, ke arah sana nanti. Kita masuk ke arah desa di sini. Nggak jadi belok ke sebelah kiri. Inilah dia kawan-kawan, bagian dari Desa Lalap. Nah, jalanan desanya ini adalah jalanan desa, tidak dilalui mungkin oleh hauling, tapi saya nggak tahu, sepertinya dilalui juga. Gang Tabilawah. Oke. Desa Lalap ini dihuni oleh saudara-saudara dari suku Dayak Maanyan juga, bahasa Maanyan. Nah, ini adalah RT 1. Oke, papan informasi desa RT 1 Desa Lalap. Ini suasananya, jalanan di desa masih berhampar pasir dan berdebu. Ini batas RT 1. Ada beberapa rumah masuk ke bagian bawah di sana. Nah, ini ada beberapa rumah lagi yang di atas, bagian dari Desa Lalap. Depan kita ada tower telekomunikasi. Itu dia, Telkomsel. Ini adalah rumah kepala Desa Lalap. Papan pengumumannya cukup bagus, diletakkan di bagian depan. Ada beberapa rumah yang bagus di sini. Banyak sekali rumah-rumah yang ke bagian bawah.
Di atas sana juga akan dibangun bangunan yang luar biasa besar sepertinya. Tepat di atas bukit ada jalan di sini ke arah atas. Beberapa rumah hanya kelihatan cukup atapnya saja di bagian bawah, bagian dari Desa Lalap. Ini dia, ada tower di sini, ada rumah di sana, ada sepertinya ada balai desa di sana. Oke, saya akan masuk ke sana dulu. Kita akan masuk ke sebelah sini dulu. Kita akan lihat. Jalanan menurun. Kita akan lihat apakah di sini ada fasilitas umum. Sepertinya ini adalah tempat pertemuan. Ini dia. Jalanan sama, masih belum beraspal, masih hamparan pasir, tapi nyaman untuk dilalui. Hanya saja kalau musim hujan ini akan menjadi sedikit licin, dan kalau musim panas ini akan berdebu. Ada beberapa rumah lagi di sini, bagian dari Desa Lalap. Saya yakin di bagian depan sana juga ada rumah, tapi saya akan memutar saja di sini karena kita sudah melihat seperti apa suasananya. Oke, kita akan memutar. Kita akan memutar. Bukan akan, kita sudah memutar dan kita akan lanjut lagi untuk berbelok ke sebelah kanan. Saya kira tadi di dalam sini ada fasilitas umum, hanya beberapa rumah penduduk dengan topografi yang cukup unik, karena di beberapa tempat ada yang rumahnya di atas perbukitan, beberapa lagi ada rumahnya yang di bawah lembah, sehingga kalau kita melihat yang di bawah lembah cuman kelihatan cungkup atapnya saja. Oke, kita ke arah sana, masih ada jalur listrik di sini. Nah, ada rumah-rumah seperti ini di sini. Bagian dari Desa Lalap, saya baru ini sampai ke bagian pemukiman desanya, karena beberapa kali ke sini saya hanya melewati di ke arah sebelah kiri tadi yang menuju ke arah Danau Junrim. Oke, beberapa rumah lagi di sini. Nah, ini dia kawan-kawan, rumah yang ada di sini lumayan bagus-bagus. Desa Lalap. Desa Lalap ini adalah bagian dari Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Bartu Timur, salah satu kecamatan yang ada di bagian ujung dari Kabupaten Bartu Timur. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat, rumah-rumah bagus-bagus di sini dengan fasilitas yang cukup lengkap saya rasa, karena ada jalan, kemudian juga kita akan lihat apakah fasilitas umumnya yang lain. Mudah-mudahan di sini seperti yang saya bilang tadi lengkap. Kemudian tempat ibadah juga ada di depan kita. Ini dia, ada gereja. Nah, ini dia di sebelah kanan kita ada gereja GKE sepertinya. Saya tidak sempat melihat namanya. Salah satu tempat ibadah yang ada di Desa Lalap. Topografi berbukit-bukit sehingga ada banyak tanjakan yang cukup tinggi seperti ini. Oke. Ada banyak rumah, cukup luas dengan posisi yang terpencar-pencar. Di depan ada batas lagi. Oke, ternyata ini mungkin adalah batas dari RT yang ada di Desa Lalap. Ada beberapa tadi yang kita temukan di bagian depan. Nah, ini lihat kawan-kawan, rumah-rumah di bagian atas menarik sekali. Nah, ini yang saya bilang rumah-rumah yang di arah lembah. Sementara ini adalah rumah-rumah yang posisinya di atas perbukitan. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Kita akan mencari tempat yang baik untuk menerbangkan drone. Kita masih belum menemukan kantor desanya, bagian dari Desa Lalap ini. Kalau tidak salah kantor desanya mungkin yang ke arah Danau Junrim itu. Nah, ini rumah-rumah yang ke bawah lembah seperti ini. Oke. Nah, di sini cukup luas.
persimpangan sepertinya. Oh bukan, halaman yang luas, bukan persimpangan. Saya kira tadi ada simpang 3. Ini bersama kawan saya Hari Gloris hari ini, karena kita mau melihat festival Nikep yang dilaksanakan di Desa Lalap. Nah, ini adalah pasar desa sepertinya. Oke, kita akan stop di sini dulu. Saya akan ambil rekaman drone. Ini dia pasarnya, pasar desa. Ini adalah pasar mingguan. Kita singgah di sini. Di sini RT 4. Oke, RT 4. Oke, kita akan terbangkan drone dulu di bagian dari Desa Lalap. Ini adalah pasar mingguan Desa Lalap. Kita belum melewati sekolah lagi. Daya takam tau
ini kawan saya sedang ngobrol dengan Ayah Bantut, salah satu konten kreator juga di Batu Timur. Jadi anak beliau itu adalah salah satu konten kreator yang sangat besar juga di Batu Timur. Nah, ini kita akan lanjutkan setelah tadi kita menerbangkan drone di sekitar pasar Desa Lalap. Pasarnya besok katanya hari Minggu. Ini dia suasananya. Ada banyak sekali rumah-rumah yang ke arah sini yang kita lihat dari drone view tadi. Semoga jalan di desa ini cepat diaspal sehingga tidak terlalu berdebu. Karena ini adalah salah satu desa yang cukup besar yang ada di Kecamatan Patakep Tutui ini. Listrik sudah masuk, telekomunikasi juga sudah masuk. Ada sedikit sinyal Telkomsel tadi di sini. Saya tidak tahu kalau Indosat atau XL apakah ada di sini. Nah, ini ada beberapa rumah di sini yang mempunyai bina atau patung di depan rumah. Tandanya pernah dilakukan acara adat di sini. Oke. Nah, ini beberapa rumah dan seperti ini kawan-kawan, jalannya tergerus oleh air. Oke, jalanan menanjak di sini adalah Gereja Sidang GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah Bukit Kermon, cukup besar yang ada di Desa Lalap ini. Beberapa rumah di sini. Oke. Rumah permanen ada di atas sana, keren sekali. Oh, gereja sepertinya bagian dari Desa Lalap. Saya bersyukur hari ini saya bisa ke arah pusat desanya, karena biasanya saya tidak pernah sampai ke pusat desa di daerah ini. Hari ini saya baru tahu ternyata desanya masuk ke sebelah sini dan sangat besar, sangat padat juga. Nah, ada jalan, wow, keren sekali jalannya. Rumah di atas bukit seperti ini, keren kawan-kawan. Sangat luar biasa. Oke, ke sebelah sini jalanan sedikit berlubang, bisa kawan-kawan lihat kondisinya. Santo Benedictus. Oh, ada gereja Katolik ke atas sana. Ini dia Santo Benedictus Desa Lalap. Naik ke atas, tapi sepertinya ini apakah masih dipergunakan atau tidak? Sepertinya masih fungsional, atau ada gereja lain yang baru. Santo Benedictus Desa Lalap. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pustu. Ini dia pustu Desa Lalap. Ke belakang sana juga ada, apakah yang di belakang sana? Apakah rumah? Ini dia pustu Desa Lalap, pusat pelayanan kesehatan pustu. Ada beberapa rumah sepertinya di belakang sana. Di sini ada lapangan volleyball, tempat masyarakat berolahraga sore hari. Ada posyandu di samping tadi. Rumah-rumah bagus-bagus di sini. Wow. Ada balokan dan ke atas sini ada tanjakan. Kita akan naik sebentar ke atas. Saya penasaran ada apakah di atas sana. Ini ketua RT 5. Oke, bagian dari RT 5 Desa Lalap. Dan saya berpapasan dengan ibu-ibu yang bawa anak, ke singgah dulu. Sepertinya pulang dari kebun. Rekaman ini saya ambil pada hari Sabtu. Hari ini tanggal 27. Saya akan memutar, sepertinya sudah berkurang rumah di sebelah sana, walaupun saya yakin masih ada. Kita turun lagi. Jadi kalau SMP, anak-anak di sini itu ke arah Desa Bentot, SMP dan SMA sepertinya. Tapi saya masih belum bisa tahu di mana letak sekolahnya. Saya tanya, Hang WSD ini yang ini, sekolah dasar nih. Kang Yaro kah? Oh, masuk Mawang. Oh, Hang Wading Pasaro kah? Oh, ya, makasih lah. Nah, ternyata sekolah dasarnya ada di belakang pasar. Artinya di sini ada sekolah fasilitas umumnya. Tadi sepintas saya lihat seperti sekolah di drone view saya,
tapi saya nggak yakin. Oke, kita melewati gereja Santo Benedictus, Desa Lalap. Tadi kita sudah melewati ini, tapi kita akan ambil lagi rekaman biar bolak-balik aman saja. Wow, oke. Desa yang besar dengan potensi yang luar biasa, potensi perkebunan, dan kayaknya para penduduk di sini sebagian besar itu bekerja di tambang, karena ada beberapa tambang seperti yang dekat sini, walaupun juga ada beberapa kebun sawit yang besar ada di sekitar sini juga. Iya, para gadis-gadis pulang mandi. Oh, di depan rumah ini ada alat untuk memisahkan padi, kitar namanya. Kita kembali ke sini. Ini adalah batas RT. Saya masih penasaran dengan SD-nya. Kita lihat apakah ada jalan untuk masuk di bagian pasar ini, karena SD-nya katanya di belakang sini, di belakang pasar. Ini dia kawan saya menunggu, Bung Hari Gloris, teman saya sering kemana-mana, beberapa bulan tidak bertemu, hari ini kembali ke sini. Nah, jadi SD-nya itu di belakang pasar ini, Jari, sekolahnya. Saya tidak tahu ke arah manakah jalannya, tapi di sini ada SD, katanya sekolah dasar. Apakah masuk lewat sini? Kita lihat ke sini dulu. Kita masuk sebentar. Batas RT 3, ini dia. Kita masuk sebentar ke sini. Saya penasaran. Oh, betul sekali. Ini adalah sekolah dasar negeri Lalap dan anak-anak sedang bersekolah di sini. Nah, ini dia, ternyata SD-nya ada di belakang sini. Anak-anak bermain dengan riangnya. Halo bro. Nah, SD Negeri Lalap, ini dia sekolah dasar. Iya, kita kembali. Kita sudah mendapatkan rekaman dari sekolah dasar yang ada di Desa Lalap. Kita kembali ke arah bagian depan lagi. Hah? Angiri? Oh, ini ngulah ayam ya? Dipuput kah? Oh, ini pengrajin parang atau golok katanya ada di sini. Ini dia rumahnya. Kalau kawan-kawan berminat, di sini dia. Nah itu dia sedang membuat sepertinya. Oke, kita lanjutkan saja ke bagian depan. Kita akan ambil beberapa rekaman lagi di depan. Kita sudah melihat beberapa tempat. Iya, kita lanjutkan lagi menuju ke arah Simpang 3 tadi, menuju ke arah bagian Danau Junrim. Sayang tadi saya tidak terekam, ada anak gadis cantik membawa motor, dan yang bikin sangat luar biasa, dia membawa anjing di belakangnya berdiri tapi tidak terekam. Wow, itu adalah momen yang sangat luar biasa yang pernah saya lihat. Ada seekor anjing dengan santainya berdiri di jok belakang motor dengan seorang gadis yang membawanya. Aduh, sayang sekali lost moment untuk itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan rekaman suasana dari Desa Lalap ini. Sudah kita ambil dengan cukup lengkap fasilitas-fasilitas umum yang ada di sini. Dan semoga saja jalanan yang ada di Desa Lalap ini diperhatikan, cepat diaspal sehingga tidak terlalu berdebu. Karena ini sudah keras, sudah pengerasan, tinggal diaspal lagi saja. Oke. Ada jalan ke arah sana, kita sudah masuk tadi. Kita lanjutkan terus perjalanan kita menuju ke bagian dari Desa Lalap. Sebenarnya kalau kita
terus saja tadi kita memutar. Kita akan sampai di tempat tujuan kita, tapi karena melewati beberapa jalur jalan yang tidak kami hafal, takutnya nyasar. Ini rumah kepala desa Lalap. Beberapa rumah di atas bukit. Pohon-pohon besar masih ada di sekitar desa. Ini dia, kita memasuki batas RT 1 dengan RT 2. Menyenangkan sekali bisa sampai ke desa yang baru lagi saya kunjungi. Sebenarnya sudah beberapa kali melewati bagian depan sana, tapi baru kali ini saya masuk ke bagian pusat desanya, dan itu sangat menyenangkan sekali. Nah, ini persimpangan yang saya bilang tadi. Kita akan berbelok ke bagian sebelah kanan di sini. Nah, di sini sudah ada spanduk. Selamat datang peserta Nikep Jilid 3. Oh, kepala desanya namanya Henry. Jalur ini selain ke arah Danau Jundrim itu juga menuju ke arah desa Pianggu, tembus ke desa Pianggu. Nah, kalau jalan ini sepertinya dilewati dengan sangat sering oleh hauling. Ini disiram, baru disiram. Harus ada penyiraman, kalau tidak rumah-rumah penduduk akan berdebu. Dan di atas sana sepertinya adalah lahan sawah yang baru dibuka. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, kantor desanya ini berada di sini. Ini dia kantor desa Lalap. Kantor desa Lalap cukup besar kantornya. Ini kantor BPD, di sebelahnya kantor BPD. Ada beberapa rumah di sini. Lewati jalur jalan. Nah, mobil-mobil seperti ini yang lewat di sini. Oke, kita berjalan ke depan. Sepertinya di sini kita melihat ada jalur listrik, ada talinya sedikit. Berarti masih ada rumah di depan sana, mungkin 1 atau 2 rumah lagi. Karena jalur listriknya cuma pakai tali seperti itu di bagian, mungkin kawan-kawan tidak melihat. Oke. Sepertinya sudah sepi di sini. Oke kawan-kawan, saya closing aja di sini. Ya, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Hari ini saya merekam Desa Lalap, dan kawan-kawan sudah melihat seperti apa suasana di sini, jalannya, fasilitas umumnya, dan suasana desanya. Desa yang cukup nyaman, tetapi jalan masih perlu perhatian. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih telah bersama saya dari Desa Lalap. Saya Abdul Gapur Dayak mengucapkan terima kasih. Nah, ini ada rumah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dari desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Bartu Timur. Mudah-mudahan semua bisa kita rekam satu persatu sampai selesai.